Bab 052. Ayo jalan, di rak ini tidak ada yang aku butuhkan. Wina memutar tubuhnya dan berjalan meninggalkan Faro. Tunggu. Meraih pergelangan tangan Wina. Jika kau tidak suka menggunakan uangku, lalu kenapa kau mau menggunakan uang Agra? Wina membuka mulutnya tidak percaya. Uang Agra. Kapan aku menggunakan uangnya? Wina memutar tubuhnya, keduanya kembali bersitatap. Manik hitam mereka kembali menyatu. Namun tetap seperti kubu yang saling berseberangan, yang satu menampakkan kebencian dan yang satu lagi memperlihatkan penyesalan yang teramat dalam. Kau berbelanja dengan uang Agra bukan? Bagaimana kau menutupi semua kebutuhanmu, Wina? Tanya Faro. Kau menuduhku. Lagi, Wina memijat keningnya. Bukan, aku tidak menuduhmu. Aku hanya ingin bertanya. Wina menarik napas dalam. Aku memang berbelanja dengan Agra, dia mengantarku berbelanja bukan berarti membayar semua belanjaanku. Apa orang yang mengantar harus membayar? Menaikkan sudut bibirnya. Kenapa kau selalu melihatku seperti seorang wanita yang bisa menerima uang dari siapapun? Bukan begitu, aku hanya, ucap Faro terputus. Wina merogoh tasnya dan mengeluarkan dompet. Ini, menyodorkan kartu tanpa limit pada Faro. Semua uang untuk kebutuhanku bersumber dari kartu ini. Kau boleh periksa siapa pemiliknya. Untuk apa? Untuk meyakinkan dirimu jika aku tidak pernah dinafkahi oleh laki-laki lain. Aku tidak pernah minta, kecuali Agra yang memberi. Itu pun hanya sebatas makanan ringan tidak lebih. Wina menggoyangkan kartu itu di depan Faro. Periksalah. Kau tipe orang yang selalu butuh bukti, kan? Faro menunduk, menarik napas dalam dan mengembuskan perlahan. Tidak perlu, Wina. Aku percaya padamu. Faro membuka telapak tangan Wina dan meletakkan kartu itu di tangannya. Aku sungguh percaya padamu. Wina menatap lekat wajah suaminya. Sudah banyak perubahan di wajahnya. Tidak ada lagi wajah menyebalkan yang dipenuhi amarah. Kau tidak percaya, lihatlah ke dalam mataku. Faro mendekatkan wajahnya. Aku percaya padamu, Wina. Aku percaya semua yang kau katakan. Kenapa? Tanya Wina. Karena kau adalah istriku, aku harus percaya padamu. Permata hatiku tidak mungkin ternoda. Tersenyum. Mama. Wina memalingkan wajahnya. Mama. Kening Faro berkerut. Kartu itu pemberian dari Mama. Rumah, mobil, Bibi Ane, Pak Budi, dan Dokter Amel semuanya diatur oleh Mama. Aku dinafkahi oleh Mama. Seketika senyum di bibir Faro mengembang sempurna. Matanya berbinar. Dia menggeser troli itu ke samping dan meraih tubuh Wina ke dalam pelukannya. Wina berontak. Sebentar saja, aku mohon. Berikan aku waktu untuk menghabisi rasa rindu yang kian menyiksa ini. Sebentar saja, sayang. Izinkan aku memelukmu. Aku mohon, ucap Faro lirih. Berapa lama lagi? Wina menepuk punggung Faro. Apanya? Berapa lama lagi kau akan memelukku? Lihatlah semua pengunjung memperhatikan kita. Menepuk semakin keras. 1 menit lagi, iya. Aku mohon, 1 menit saja. Faro tidak peduli dengan tatapan orang lain, bila perlu dia akan berteriak dan mengatakan kepada dunia, dia istriku. Namun sepertinya itu tidak bisa dia lakukan. Saat ini bisa memeluk tubuh istrinya saja adalah sebuah kebahagiaan tersendiri. Wina melihat jam tangan yang berdetik di pergelangan tangannya dan menghitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Lepaskan. Sudah 1 menit berlalu. Dia sangat paksa Faro melepaskan pelukannya. Dia menatap lekat wajah istrinya lalu berucap, apa kau tidak merasakan apa yang aku rasakan? Memangnya apa yang kau rasakan? Wina balik bertanya. Debaran di hatimu. Tidakkah hatimu berdebar ketika aku memelukmu, Wina? Karena jantungku berdegup sangat kencang ketika memelukmu. Apa kau tidak merasakan hal yang sama? Tidak. Wina menggeleng, tidak ada keraguan sedikit pun ketika mengatakan itu. Wina juga tidak sedang berbohong atau ingin membalas sakit hatinya pada Faro, tetapi itulah yang dia rasakan. Tidak ada getaran apapun.
Apa aku sudah tidak memiliki tempat lagi di hatimu, Wina? Lirihnya. Faro memutar tubuhnya membelakangi Wina, dia menyeka air mata yang hampir saja jatuh. Ah, maaf. Sepertinya aku terlalu terbawa suasana. Sudah habiskah kesempatanku untuk singgah di hatimu lagi, Wina? Batin Faro. Jadi, kapan kita mulai belanja? Wina mendorong troli yang baru berisi beberapa makanan ringan yang sempat dia beli ketika bersama Alisa. Segera, berikan padaku. Mengambil alih troli. Aku saja yang dorong, kau sedang hamil. Ya sudah. Wina, tidak adakah setitik saja cinta di hatimu? Sejak kapan hubungan kita jadi semenyedihkan ini? Batin Faro. Wina berjalan di depan sementara Faro mengekor dari belakang. Mau ini. Faro menunjuk makanan ringan. Ini keripik singkong, kau suka, kan? Dari mana kau tahu aku suka itu? Itu, aku melihatnya di kardus bersama dengan mie instans. Untuk yang ini kau suka, kan? Tanya Faro memastikan. Wina mengangguk. Iya, aku suka rasa. Belum sempat Wina menyelesaikan kalimatnya Faro sudah menyambar. Lada hitam, kau suka keripik singkong rasa lada hitam? Iya, Wina tersenyum. Tuhan, seandainya kau memberiku kesempatan untuk tetap melihatnya tersenyum, batin Faro. Kita beli yang banyak. Faro sudah memasukkan 20 bungkus keripik singkong ke dalam troli. Ini, 1, 2. Wina menghitung jumlah keripik yang diambil Faro. Astaga, ini terlalu banyak Faro, memangnya untuk apa keripik singkong sebanyak ini? Wina mengambil beberapa dan berniat meletakkan kembali keripik itu di rak sampai tangan Faro bergerak cepat. Jangan, biarkan saja. Tangan Faro dan Wina saling bersentuhan. Wina segera menarik tangannya, sementara Faro sempat membelai lembut punggung tangan Wina. Kau bisa berkata banyak jika aku membeli pabriknya, ini baru beberapa bungkus. Jadi ini tidak banyak. Faro tersenyum. Apa aku perlu membeli pabriknya untukmu? Wina tertawa ringan. Kau pikir aku hanya akan makan keripik singkong? Cih, akan sekurus apa tubuhku nanti? Segitu saja mungkin bisa aku nikmati sampai lahiran nanti. Ya Tuhan, berapa kali aku harus jatuh cinta padanya baru kau percaya padaku? Aku selalu jatuh cinta setiap kali melihat dia tersenyum dan tertawa. Rasanya aku hampir gila ketika menahan hasrat untuk mengecup bibirnya yang tipis itu, batin Faro. Tunggu, jangan jalan terlalu cepat. Kau melewatkan banyak makanan ringan. Kau tidak mau ini. Wina menggeleng. Ini bagaimana? Menggeleng lagi. Ini, yang itu, yang di sana, di situ. Faro terus menunjuk beberapa makanan di rak. Namun tidak ada jawaban yang keluar dari mulut Wina kecuali gerakan menggelengkan kepala. Apa dia sedang puasa bicara? Pelit sekali, batin Faro menggerutu. Baiklah jika kau tidak ingin semua ini. Setelah ini kita kerak obat-obatan. Faro berjalan melewati Wina. Obat-obatan. Iya, Faro menganggukkan kepalanya. Harus beli. Imbuhnya mantap. Untuk apa? Aku tidak boleh minum obat sembarangan. Dokter Amel sudah memberiku obat khusus ibu hamil. Kau yakin tidak membutuhkannya untuk itu? Faro menunjuk leher Wina. Leher. Memangnya kenapa dengan leherku? Wina memeriksa lehernya kalau ada yang salah. Tidak ada. Wina tidak menemukan apapun, dia juga yakin lehernya tidak bermasalah. Leherku baik-baik saja. Kau dari tadi terus menggeleng, Wina. Aku takut lehermu akan patah, sebaiknya kita beli krim urut atau koyo. Agar lehermu lebih lentur ketika menggeleng nanti. Hahaha. Wina tertawa terbahak, dia sampai memegangi perutnya untuk menahan tawa. Kau marah gara-gara itu. Astaga, memang tidak ada yang aku inginkan di rak itu. Mau bagaimana lagi? Kau lucu sekali, Faro. Tawanya semakin keras sampai deretan giginya terlihat. Tuhan, aku tidak kuat. Astaga dia lucu sekali, cute, batin Faro. Faro memukul kepalanya berkali-kali untuk menahan diri agar tidak berlari ke hadapan Wina dan mencubit kedua pipi istrinya yang mulai mengembang.
Kau kenapa? Wina bangun dan mendekati Faro. Sepertinya kau yang sakit. Tidak, aku baik-baik saja. Ayo jalan lagi. Jadi kau benar-benar tidak butuh koyo. Ya tidaklah. Aku kan baik-baik saja, Cih. Wina memaju mundurkan bibirnya. Oh, Tuhan, bisakah kau tidak bertingkah seperti anak kecil, Wina? Aku bisa tidak tahan, tarik napas Faro. Kau harus kuat. Harus. Batinnya. Tak terasa keduanya sudah berbelanja cukup banyak makanan. Wina hanya mengira-ngira. Dia tidak tahu pasti apa saja yang dibutuhkan di rumah, tapi setidaknya beberapa sudah terbeli. Hanya satu lagi yang belum terbeli yaitu susu ibu hamil. Kau minum yang mana? Tanya Faro begitu keduanya sudah sampai di rak susu ibu hamil. Cih, susu untuk anakmu sendiri saja kau tidak tahu. Lihat, nak, itulah ayahmu. Memangnya apalagi yang dia tahu selain marah-marah. Ayo kita kerjai ayahmu, nak, batin Wina. Aku tidak tahu. Seketika Faro menoleh ketika mendengar jawaban dari Wina. Dia sudah memegang satu kotak susu ibu hamil dengan ekspresi tidak percaya. Matanya membulat dan mulutnya sedikit terbuka. Kau yakin tidak tahu? Lalu selama ini kau minum susu apa? Beruang. Ya, aku minum susu ibu hamil, tapi tiba-tiba saja aku tidak ingat susu mana yang aku minum. Wina tersenyum santai, itu terlihat licik di mata Faro. Faro berjalan mendekat dan tiba-tiba saja berlutut. Hei, anak ayah. Faro memegang perut Wina dan mengelusnya lembut. Apa kau sedang mengerjai ayah? Kau sedang bekerja sama dengan bundamu. Bunda, siapa bunda? Wina berjalan mundur satu langkah. Kau, siapa lagi? Panggilan bunda lebih cocok untukmu, kan? Ayah dan bunda, bagaimana? Ada yang lain? Faro nampak berpikir keras. Daddy and mommy. Wina segera menyilangkan tangannya di dada. Tidak. Kenapa? Aku takut anak kita bukan memanggilku dengan sebutan mommy tapi mumi. Kau bisa bayangkan itu. Dia akan berteriak ketika pulang bermain dan memanggilku, mumi. Mumi where are you? Wina sampai bergidik membayangkan anaknya akan memanggil sebutan mumi. Dia mengelus kedua lengannya. Tidak mungkin, kita kan bisa mengajarinya. Pokoknya tidak, ibuku juga pasti tidak setuju dengan panggilan ke barat-baratan begitu. Bagaimana dengan Abi dan Umi? Faro menawarkan pilihan ketiga. Tidak, tidak, jangan yang itu juga. Ayah bunda saja. Itu pilihan yang paling baik. Itu sudah final, Wina tidak mau panggilan lainnya, hanya ada dua pilihan. Yang pertama ayah dan ibu atau yang kedua ayah dan bunda. Jauh di dasar hatinya Faro juga setuju dengan panggilan itu. Ayah dan bunda terdengar lebih nyaman di telinganya. Kenapa kita jadi seperti sepasang suami istri sungguhan? Padahal gugatan ceraiku saja sedang bergulir di pengadilan, batin Wina. Oke, Faro bangun. Sekarang beritahu ayah, nak. Mana susu yang biasa kau minum? Ayolah, bekerja samalah dengan ayah, iya. Apa katanya? Wina meledek. Dia tidak menjawab, mungkin karena masih di dalam perut. Setidaknya kau gantikan anak kita untuk menjawab pertanyaanku. Tertawa tanpa dosa. Bagaimana dong? Aku kan lupa. Wina melipat tangannya di dada. Cih, aku yakin kau tidak lupa, batin Faro. Faro menarik napas panjang, mengeratkan kedua tangannya dan menarik ke depan seperti sedang bersenam. Cukup lama dia melakukan gerakan peregangan tubuh sampai tatapan matanya tertuju pada Wina. Apa yang sedang kau lakukan? Apa berlutut saja belum cukup? Sam harus bersenam di sini. Wina menutupi wajahnya dengan salah satu telapak tangan. Pasalnya beberapa pengunjung mulai memperhatikan tingkah konyol Faro, dengan tapangnya yang garang. Aku sedang bersiap, ucap Faro yang tidak berhenti melakukan pemanasan. Bersiap? Untuk apa? Untuk menghadapi tingkah anak dan istriku yang sepertinya sedang mengerjai aku. Faro tersenyum. Aku tidak mengerjaimu, kalau tidak tahu susu yang mana ya tidak usah beli. Aku tidak akan menyerah semudah itu. Faro menggoyangkan jari telunjuknya di depan Wina. Baguslah.
Kita lihat sampai di mana kau bisa bersabar menghadapi aku, batin Wina. Baiklah, sekarang kita mulai. Apa yang ini? Faro menunjuk salah satu susu ibu hamil yang berderet di rak. Bukan, Wina menggeleng. Yang itu. Bukan juga. Yang samping. Bukan. Yang sebelah kiri. Bukan. Yang paling atas itu bagaimana? Faro nampak mulai kesal. Dari sekian banyak susu ibu hamil yang dia tunjukkan tak ada satu pun yang cocok. Faro sampai menarik napas dan mengembuskan kasar. Wina berpikir sejenak. Faro tersenyum, sepertinya kali ini jawabannya adalah, iya. Akhirnya selesai juga, Faro membatin sembari mengurut dadanya. Aku rasa bukan juga. Faro menatap nanar wajah Wina yang dihiasi senyuman lebar. Kau yakin bukan? Faro meyakinkan sembari menunjuk salah satu merek susu ibu hamil. Aku sudah menunjukkan semua yang ada di rak, memangnya kau minum yang mana? Bukan. Aku bilang bukan ya bukan. Wina memalingkan wajahnya untuk menutupi senyum dari Faro. Bersabarlah wahai Faro, ini demi anakmu, batin Faro menyemangati dirinya sendiri. Pasti yang itu, kan? Itu yang terakhir. Bukan, bukan yang itu, jawab Wina ngotot. Faro memijat kasar keningnya. Ken, serunya. Faro yakin Ken sedang berada di dekatnya. Benar saja, dalam hitungan detik Ken sudah berdiri di depan Faro. Ada apa, Tuan Muda? Ken membungkuk sopan. Astaga, dari mana datangnya si asisten ini? Apa dia punya pintu kemana saja? Gerutu Wina di dalam hati. Ken, beli semua susu ibu hamil yang ada di rak itu. Tutah Faro sembari menunjuk rak susu di depannya. Baik, Tuan Muda. Ken menggerakkan kepalanya. Dua orang karyawan sudah bersiap dengan dua troli besar di tangan masing-masing. Tunggu, tunggu. Wina merentangkan tangannya di depan rak susu ibu hamil. Cih, kita yang ingin mengerjainya kenapa sekarang kita yang dikerjai, nak? Batin Wina. Kenapa? Wina. Faro berjalan mendekati Wina. Aku tidak bisa menebak susu mana yang biasa kau minum, wajar jika aku memutuskan untuk membeli semua yang ada di rak ini. Itu tidak wajar, itu pemborosan. Batin Wina. Tidak, itu tidak perlu. Kenapa? Faro semakin mendekat, jarak keduanya hanya beberapa centil lagi. Ujung kaki mereka saja hampir bertemu. Apa aku perlu membeli yang ada di gudang juga? Atau membeli pabrik susunya? Wina panik. Jangan, aku rasa itu tidak perlu. Wina tersenyum kesal. Menilik sikap suaminya yang tidak pernah main-main, mungkin saja hal itu akan terjadi. Membeli susu ibu hamil dengan jumlah banyak bukan ide yang bagus. Jadi, Faro menyentuh ujung jemari Wina yang membuat Wina beringsut mundur. Aku minum yang ini. Sudah memegang satu kotak susu ibu hamil rasa coklat. Faro memijat pangkal hidungnya dan bergerak maju. Kenapa? Apa dia marah? Ekspresi wajahnya sama seperti ketika dia akan meledak seperti bom, batin Wina. Bukankah itu susu pertama yang aku tunjukkan padamu, Wina? Oh, benarkah? Iya, itu karena aku baru ingat kalau aku minum susu yang ini. Wina tertawa. Niat hati mengerjai suaminya gagal total. Kau tidak lupa. Kau hanya ingin mengerjai aku, kan? Mana mungkin. Aku memang lupa. Wina menundukkan kepala karena takut kebohongannya ketahuan oleh Faro. Cih, saat berbohong saja dia tetap terlihat sangat manis. Menggemaskan, batin Faro. Akhirnya drama susu ibu hamil itu berakhir. Faro membeli beberapa kotak susu ibu hamil untuk stok selama beberapa bulan ke depan. Keduanya sempat berdebat ketika memutuskan siapa yang akan membayar belanjaan yang begitu banyak. Namun perdebatan itu berhasil dimenangkan oleh Faro. Dia beralasan ingin bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya. Wina sulit untuk menolak jika selalu menyangkut anaknya. Biar bagaimanapun Faro adalah ayah dari anaknya.